Bab 391. Tantangan pertempuran sampai mati. King Feng, maukah kau menerima tantangan pertempuran sampai mati? Atau kau akan jadi pengecut dan membiarkan seorang wanita melindungimu, kata Cao Yang sinis sambil mencibir. Haha, baiklah, kenapa tidak? Aku akan menerima tantanganmu, jawab King Feng dengan angkuh sambil tertawa. King Feng bertindak lebih arogan daripada Cao Yang karena dia bahkan tidak menganggap serius tantangan pertarungan remeh ini. Ruyan langsung panik dan mencengkeram bahu King Feng begitu mendengarnya. King Feng, kenapa kau begitu impulsif menerima tantangan itu? Sekali kau menerimanya, satu orang pasti akan mati. Ruyan, jangan khawatir, kau milikku. Aku akan membunuh siapapun yang mencoba merebutmu dariku. Ya ampun, sungguh pria sejati. Benar, kan? Aku belum pernah melihat pria lain yang maskulin seperti dia. Sial, aku merasa sudah jatuh cinta padanya. Gadis-gadis di luar arena mulai memuja King Feng, hampir seperti mereka melihat selebriti pria seksi. Gadis-gadis ini semuanya adalah putri dari keluarga kerajaan di ibu kota Jing. Mereka kaya dan cantik, dan telah melihat banyak pria tampan di kota. Namun, ini adalah pertama kalinya mereka melihat pria sejati yang maskulin seperti King Feng. Apalagi waktu dia bilang, kamu milikku, siapapun yang coba merebutmu dariku, akan kubunuh. Semua cewek jadi gila. Semua wanita di lobi mulai mengaguminya, sementara semua pria cemburu. Mereka memelototinya seolah-olah sedang menatap mayat. Pria ini tidak hanya berani mencari masalah dengan Cao Yang, tetapi juga mendapatkan kekasihnya, pada dasarnya dia seperti mayat hidup. King Feng, kau punya nyali. Aku akan menunggumu di arena, Cao Yang mencibir dan berjalan menuju arena di luar. Arena tersebut merupakan panggung marmer raksasa yang terletak di area terbuka di luar hotel. Melihat Cao Yang keluar, King Feng tersenyum tipis dan mengikuti. Para pangeran dan putri lainnya mengikuti di belakang mereka. Pertempuran sampai mati hanya terjadi 10 tahun sekali. Semua orang tentu tidak ingin melewatkan kesempatan ini. Namun, kebanyakan orang penasaran bagaimana cara King Feng dibunuh oleh Cao Yang. Sepupu, kenapa kamu menerima tantangan ini? Tanya Meyer dengan frustrasi sambil berjalan mendekati King Feng. Wu Qing dan dia membawa King Feng ke pertemuan Tuan Muda Ibu Kota Jing hari ini. Bagaimana dia akan menjelaskan kepada semua orang di sana jika King Feng meninggal? King Feng tahu Meyer mengkhawatirkannya dan berkata, Sepupu, jangan khawatir, Cao Yang tidak akan bisa berbuat apa-apa padaku. Petik 2. Sepupu, Cao Yang adalah guru teratas di generasi muda ibu kota Jing, dia jauh lebih kuat darimu. Sepupu, percayalah padaku. Dia benar-benar tidak bisa menyakitiku. Sepupu, ingatlah untuk menyerah jika kau akan mati. Mungkin dia akan membiarkanmu lolos, kata Meyer kepada King Feng dengan suara pelan karena dia masih tidak percaya dia bisa mengalahkan Cao Yang. Wu Qing tertawa kecil, Meyer, kau terlalu polos. Satu orang harus mati begitu berada di arena. Berhenti saja tidak akan berpengaruh, kita hanya perlu menunggu di sini dan membawa mayatnya nanti. Sepupu, sepertinya kau benar-benar ingin aku mati, ya, tanya King Feng acuh tak acuh sambil melirik Wu Qing. Sepupu, apa yang kukatakan itu benar. Kau bunuh diri begitu menerima tantangan itu, lagi pula aku tak bisa menghentikanmu, kata Wu Qing dengan tenang. Wu Qing sangat tidak menyukai, bahkan membenci, karena pria ini terlalu sombong. Bahkan lebih sombong daripada dirinya sendiri. Sepupu, kalau begitu aku mungkin akan mengecewakanmu, karena aku tidak akan mati, kata King King sambil tersenyum tipis, lalu berhenti berbicara dengan Wu Qing, dan berjalan keluar bersama Ruyan. Arena, hotel penakluk. Saat ini, tepi arena dipenuhi orang-orang, yang semuanya adalah pangeran dan putri dari berbagai keluarga di ibu kota Jing. Cao Yang berpakaian hitam dengan pedang panjang di tangannya sambil menatap King Feng dengan arogan di arena. Saat King Feng hendak melangkah ke peron, seseorang tiba-tiba melompat ke peron di depannya. Orang ini tak lain adalah Leng Shuiye dari keluarga Ye. Leng Shuiye, aku menantang King Feng, apa yang kau lakukan di sini? Cao Yang mengerutkan kening dan menatapnya dengan bingung. Dia menantang King Feng dan ingin bertarung dengannya. Apa yang dilakukan pria ini di sini? Meskipun Cao Yang, semua orang di kerumunan tidak tahu apa yang sedang terjadi. Pasti ada yang salah dengan pikiran Leng Shui. Cao Yang Wang, aku menantangmu, teriak Leng Shui keras sambil mencibir. Leng Shui kalah dalam pertarungan melawan Cao Yang di pertemuan Tuan Muda Ibu Kota Jing tahun lalu. Itu merupakan penghinaan yang luar biasa baginya. Karena itu, ia memutuskan untuk mengalahkan Cao Yang dan menghapus semua rasa malunya dari pertemuan tahun ini. Aku bisa menerima tantanganmu setelah aku membunuh King Feng, Cao Yang melambaikan tangannya dan berkata dengan acuh tak acuh karena dia tahu apa yang dipikirkan Leng Shui. Tidak mungkin. Aku tidak akan memanfaatkan kondisimu yang lemah ini.
Aku harus melawanmu sekarang juga di kondisi puncakmu, kata Leng Sui dengan tenang dan bersikeras untuk segera melawan Shaoyang. Maksud Leng Sui sederhana saja. Shaoyang akan kelelahan setelah pertarungan dengan King Feng. Bahkan jika ia berhasil membunuh King Feng, ia akan kehilangan sebagian besar energinya. Karena itu, Leng Sui tidak akan merasa lebih baik meskipun ia bisa mengalahkan Shaoyang. Leng Sui ingin menang melawan Shaoyang secara resmi dan memperoleh gelar Tuan Muda teratas di ibu kota Jing. Shaoyang menjadi marah setelah mendengar itu. Ia hanya ingin membunuh King Feng saat itu, tetapi rencananya digagalkan oleh tantangan bodoh Leng Sui. Leng Sui Ye, kalau begitu aku akan bertanding denganmu. Aku akan mengakhirinya hanya dengan 3 ayunan pedangku, kata Shaoyang dengan angkuh sambil menghunus pedang panjangnya. Permisi. Memukulku setelah menggunakan pisaumu 3 kali. Leng Sui merasa diremehkan dan menatapnya dengan geram. Shaoyang Wang, kau tidak punya keahlian untuk mengalahkanku dalam 3 ayunan pedangmu, hati-hati dengan kesombonganmu. Kamu akan tahu posisiku setelah ini. Kalau begitu, datanglah padaku. Leng Sui Ye, ayo. Rasakan teknik pedang pusaran anginku. Shaoyang mencibir dan menciptakan pusaran raksasa dengan mengayunkan pedangnya di udara. Sempurna, aku juga ingin menunjukkan tinju darah dinginku padamu. Leng Sui mengepalkan tinjunya erat-erat hingga warnanya berubah menjadi merah darah. Zeng gelombang. Shaoyang mendorong siklon yang terbentuk dari pedangnya ke arah Leng Sui sementara Leng Sui memukulnya dengan pukulan berdarahnya. Ledakan. Pedang dan tinju itu beradu dan menimbulkan suara keras di arena. Shaoyang tidak bergerak sama sekali sementara Leng Sui mundur beberapa langkah. Ia merasakan sedikit rasa terbakar di tinjunya setelah pukulan pertama, yang jelas membuatnya berada dalam posisi rentan. Berdiri di bawah panggung, King Feng menyaksikan Leng Sui bertarung di atas sana dan bingung harus bereaksi bagaimana. Ia tidak menyangka akan ada orang idiot yang muncul di tengah perjalanannya menuju arena pertarungan maut. Bab 392. King Feng, datanglah dan terima kematianmu. Pukulan yang luar biasa kuat. Semua orang di kerumunan terkejut dengan apa yang mereka saksikan. Leng Sui memang cukup kuat untuk bertahan dari tebasan pedang Shaoyang dengan tinjunya sendiri. Warisan tinju darah dingin dari keluarga Ye sungguh mengesankan. Shaoyang mengerutkan kening dan tidak menyangka tinju darah dingin milik Leng Sui begitu kuat hingga mampu menangkis pedangnya. Namun, dia tidak khawatir sama sekali karena siklone yang dia buat dengan pedangnya hanyalah luka pertama, 2 luka berikutnya yang tidak dia gunakan akan menjadi lebih dahsyat. Shaoyang berniat membunuh King Feng dengan teknik pedang pusaran anginnya, tetapi karena sekarang dia ditantang oleh Leng Sui dan dia bersumpah untuk mengalahkannya dalam 3 serangan, dia memutuskan untuk menunjukkan kekuatan aslinya dan menyerang Leng Sui dengan teknik terakhirnya. Leng Sui Ye, kukatakan padamu, kau tetap tak akan mampu mengalahkanku bahkan jika kau mempelajari jurus darah dingin, kata Shaoyang dengan angkuh sambil mencibir. Leng Sui tertawa dan berkata dengan marah, diam, Shaoyang Wang. Bukankah kau bilang kau akan mengalahkanku dalam 3 serangan? Kau sudah menggunakan 1 dan masih ada 2 lagi. Leng Sui Ye, biar kutunjukkan seperti apa sebenarnya wujud pedang angin puyuhku. Shaoyang mengayunkan pedangnya dan membentuk sebuah siklon raksasa. Whoosh gelombang. Udara membeku dan membentuk banyak distorsi cahaya di bawah pedang Shaoyang. Bila udara benar-benar terbentuk. King Feng mengerutkan kening dan terkejut bagaimana Shaoyang benar-benar mampu membentuk bila udara dengan ayunannya. Faktanya, hanya jagoan level S yang bisa membentuknya. Shaoyang ini luar biasa terampilnya karena bisa melakukan trik seperti itu di usia semuda itu. Bahkan pimpinan dari 4 organisasi asasin teratas di dunia hanya mempunyai 1 S level SS. Pantas saja Shaoyang begitu yakin bisa membunuh King Feng dengan kekuatan level S-nya. Sayangnya, dugaannya salah besar. King Feng sama sekali tidak takut padanya. Leng Sui terkejut dan memelototi garis-garis cahaya itu. Ia bisa merasakan aliran cahaya yang tak terkalahkan darinya. Leng Sui mengepalkan tinjunya erat-erat dan mulai menanamkan teknik pukulan rahasia keluarganya ke tangannya. Tak lama kemudian, tinjunya berubah menjadi merah darah dan dilapisi lapisan tipis yang melindunginya dari pedang atau bilah pedang biasa. Ya, Cold Blood Fist tidak akan terluka oleh pedang atau bilah biasa, tetapi pedang Shaoyang bukanlah pedang biasa. Bilahnya terbuat dari baja halus dan dipadukan dengan paduan titanium, ditambah teknik pedang pusaran yang ia bentuk dapat menghancurkan Leng Sui dalam sedetik. Teknik pedang pusaran angin, pedang udara pusaran angin, teriak Shaoyang sambil mengayunkan 2 garis cahaya yang dibentuk oleh pedangnya ke arah tinju Leng Sui. Ledakan. 2 garis cahaya itu memang kuat. Mereka menghancurkan lapisan pelindung tinju darah dingin Leng Sui dan menghancurkan kulit tangannya hingga tulangnya terlihat. Setelah lapisan pelindung tinju darah dingin hancur, tinju itu akan menjadi tinju biasa. Shaoyang dapat dengan mudah membelah tinjunya menjadi 2 dengan 1 serangan pedang lagi. Apa? Dia merusak lapisan Cold Blood Fist milikku.
Leng Sui ketakutan dan dia bisa merasakan tinjunya terbakar sementara darah terus mengalir keluar. Dia merasakan kekuatan Shaoyang setidaknya meningkat 2 kali lipat yang membuatnya jauh lebih kuat. Shaoyang menatap tajam ke arah Leng Sui dan melancarkan serangan ketiga. 3 bilah udara terbentuk dan diarahkan ke Leng Sui. Leng Sui kehilangan akal sehatnya saat melihat potongan-potongan itu. Ia tahu ia bisa membiarkannya mengenai tinjunya karena itu akan menghancurkannya sepenuhnya. Si tinju darah dingin mengandalkan tinjunya dan akan menjadi seperti elang tanpa cakar begitu dia kehilangan tinjunya. Mundur. Leng Sui terus melangkah mundur sementara bilah-bilah pisau terus bergerak maju. Leng Sui kehilangan langkah dan terjatuh keluar arena. Shaoyang memasukkan pedangnya setelah melihat Leng Sui jatuh dari arena. Siklon yang dibentuk oleh pedangnya pun langsung menghilang. Lihat apa yang kukatakan, aku akan mengalahkanmu dalam 3 serangan. Kau bukan tandinganku. Wajah Leng Sui menjadi muram. Ia pikir ia akan bisa menghapus rasa malunya tahun lalu setelah ia menggunakan tinju darah dingin. Saat ini, ia bahkan lebih malu karena telah dikalahkan oleh Shaoyang dalam 3 serangan. Dia merasakan kekuatan Shaoyang semakin kuat. Dia setidaknya seorang S-level S yang mematahkan tinju darah dinginnya. Sepupu, tanganmu berdarah, biar aku perban. Red Butterfly berlari ke arah Leng Sui dan mulai membalut tangan Leng Sui yang berdarah sambil merasa sedih. Dia merobek beberapa potong pakaiannya dan membungkus tinju Leng Sui dengannya. Namun, putra sulung generasi muda ini kini telah dikalahkan dalam 3 serangan oleh Shaoyang. Hongdi tahu sepupunya pasti sangat marah. Leng Sui merasa hatinya lebih sakit daripada tinjunya yang berdarah karena kalah dalam permainan. Ia merasa malu karena telah menjadi pecundang seperti itu. Shaoyang berjalan ke tengah arena dan mengarahkan pedangnya ke arah King Feng, lalu berkata dengan angkuh, King Feng Li, kemarilah dan terimalah kematianmu. King Feng Li, naiklah dan terimalah kematianmu. Suaranya terdengar begitu lantang sehingga semua orang di hotel dapat mendengarnya. Kerumunan itu memandang ke arah King Feng dan ragu apakah ia masih punya nyali untuk naik ke sana. Lagi pula, karena Shaoyang telah mengonfirmasi tantangan kematian dengan King Feng, salah satu dari mereka harus mati hingga permainan berakhir. Lagi pula, kekalahan Leng Sui dari Shaoyang dalam 3 serangan saja sudah membuktikan kekuatannya. Meskipun begitu, tak ada orang lain yang berani menantang Shaoyang di anjing. King Feng benci diancam. Sekarang, Shaoyang bahkan mengarahkan pisau tepat di wajahnya di depan umum, membuatnya sangat kesal. Shaoyang Wang, aku akan mengabulkan keinginanmu jika kau memang ingin mati seperti ini, cibiran King King sambil melompat ke arena setinggi 3 meter bagaikan macan tutul. Lompatan yang luar biasa. Shaoyang berhenti sejenak karena terkejut. Arena beton hitam ini tingginya 3 meter dan bahkan ia harus menaiki tangga. Bagaimana mungkin King Feng bisa langsung melompat ke sini? Alih-alih meremehkan, Shaoyang malah meningkatkan kewaspadaannya terhadap King Feng saat ini. King Feng Li, kau berselingkuh denganku dan mencium tunanganku. Aku akan mematahkan anggota tubuhmu, menghancurkan buah zakarmu dan menyiksamu sampai ke neraka hari ini, teriak Shaoyang dengan bengis dan tampak garang. Shaoyang merasa membunuh King Feng dengan satu serangan terlalu mudah baginya, ia harus membiarkan orang ini merasakan siksaan dan kepahitan dunia ini yang membuatnya menyesal berada di sini. Bab 393. Satu pukulan. Mematahkan anggota tubuhku dan menghancurkan bolaku. Ekspresi wajah King Feng menjadi gelap ketika mendengar kata-kata jahat Wang Shaoyang. Wang Shaoyang terlalu jahat. Ia ingin nasibnya lebih buruk daripada kematian. Shaoyang Wang, hebat. Aku harus membalas budimu. Hari ini, aku akan mematahkan kakimu dan menghancurkan bolamu, kata King Feng sambil tersenyum dingin. King Feng bukan tipe orang yang membiarkan musuhnya pergi begitu saja. Musuh-musuhnya harus berlutut di hadapannya. Para penonton di sekitarnya bersemangat menyaksikan pertarungan antara Wang Shaoyang dan King Feng. Para pria pada dasarnya haus darah, pertempuran yang akan datang membuat mereka bersemangat. Ketika 2 harimau bertarung, salah satunya pasti kalah. Di mata mereka, Shaoyang Wang adalah harimaunya. Namun, paling banter, King Feng hanyalah seekor serangga dan bukan tandingan Shaoyang Wang. Sepupu, menurutmu siapa yang akan menang? Mayor Li bertanya pada Wu Qingli. Wu Qingli berkata sambil tersenyum tipis, Mayor, apa kau masih perlu bertanya? Shaoyang Wang pasti menang. Dia akan membunuh King Feng. Apa sepupuku akan mati? Mayor Li mendesah dan semburat kesedihan muncul di wajahnya. Bagaimanapun, mereka semua adalah keturunan keluarga Li. Meskipun ada konflik di antara generasi sebelumnya, dia tidak ingin King Feng mati. Namun, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena ini adalah pertempuran sampai mati. Bercanda sekali. Li King Feng tidak akan mati. Pasti Wang Shaoyang yang mati. Tiba-tiba, terdengar suara meremehkan. Wu Qingli berbalik dan melihat bahwa orang yang berbicara adalah Red Butterfly. Ia mengerutkan kening dan berkata,
Nona Yip, apa maksudmu? Bagaimana mungkin King Feng menang? Wu Qingli sangat bingung mengapa Red Butterfly Yip berpikir bahwa King Feng akan menang. Apakah dia waras? Ya, pemenangnya pastilah King Feng, kata Yip kupu-kupu merah dengan percaya diri sambil tersenyum. Orang lain mungkin tidak percaya bahwa King Feng akan menang, tetapi kupu-kupu merah Yip sangat yakin. Lagi pula, dia adalah Raja Serigala dari benua Serigala. Bagaimana mungkin Wang Shaoyang bisa menandingi Raja Serigala? Orang-orang di sekitar terdiam mendengar kata-kata Red Butterfly Yip. Bahkan Leng Suiye pun kalah dari Shaoyang Wang, bagaimana mungkin King Feng bisa mengalahkan Shaoyang Wang? Pada saat yang sama, dua orang mengamati pertempuran dari sudut gelap yang tersembunyi. Di sudut timur, seorang pria jangkung bermantel hijau berdiri diam. Ia tampak menyatu dengan lingkungan sekitar. Tak seorang pun di sekitarnya tampak menyadarinya. Pria berbaju hijau itu tak lain adalah Raja Iblis Naga Hijau. Ia adalah salah satu dari 10 Raja Iblis yang bekerja di bawah Tuan Ketiga. Ia adalah penguasa sejati Hotel Penakluk Agung. Ning yang telah memberitahunya ketika King Feng dan Shaoyang Wang sepakat untuk bertempur sampai mati. Sudah lebih dari 12 tahun sejak seseorang sepakat untuk bertempur sampai mati. Ia ingin melihat orang-orang pemberani yang menyetujui pertempuran itu. Namun, ekspresinya berubah ketika melihat raut wajah Li Feng. Li Feng sangat mirip dengan Tuan Ketiga keluarga Li. Setelah bertanya kepada Ning Yang, ia menyadari bahwa Li Feng adalah putra Tuan Ketiga. Tuan Ketiga adalah guru Raja Iblis Naga Hijau, dan tentu saja, King Feng adalah putra mahkota. Karena itu, Raja Iblis Naga Hijau memilih untuk bersembunyi di sudut. Jika dia dalam bahaya, dia akan melindunginya. Di sudut barat, berdiri seorang lelaki tua berjubah hitam. Ia tampak lemah, tetapi tubuhnya memancarkan aura kekuatan yang kuat. Bahkan semut-semut di tanah pun lari terbirit-birit ketika melihatnya. Pria itu adalah Ko Wang. Ia adalah tetua keluarga Wang dan sangat kuat. Tugasnya adalah melindungi Shaoyang Wang. Raja Iblis Naga Hijau dan tetua yang lemah itu sama-sama menyadari keberadaan satu sama lain. Mereka saling menatap dengan niat membunuh di mata mereka, berharap dapat menghapus keberadaan satu sama lain di saat berikutnya. Keluarga Wang dan Li telah bermusuhan selama beberapa generasi. Ko Wang dan Raja Iblis Naga Hijau juga merupakan musuh yang sering bertempur di masa lalu. Sejujurnya, jika King Feng dan Shaoyang Wang tidak berada di arena pertempuran, Raja Iblis Naga Hijau dan tetua yang lemah itu pasti sudah mulai bertarung. Di arena pertempuran, King Feng dan Shaoyang Wang berdiri berhadapan. Mereka tidak menyadari bahwa mereka masing-masing dilindungi oleh seorang petarung kuat di belakang mereka. Tentu saja, King Feng memiliki persepsi yang hebat sehingga dia bisa merasakan ada aura kuat yang terpancar dari kedua sudut. Tetapi, King Feng hendak memulai pertarungan sampai mati dengan Shaoyang Wang sehingga dia tidak punya waktu untuk menghadapi dua aura kuat itu. King Feng Li, aku akan mengalahkanmu dengan satu serangan pedangku hari ini, kata Shaoyang Wang dengan arogan sambil menghunus pedangnya. Ia memutuskan untuk mengalahkan King Feng dengan satu serangan, lalu mematahkan anggota badan dan buah zakarnya agar King Feng mati kesakitan. Tidak heran jika Shaoyang Wang adalah tuan muda nomor 1 di ibu kota. Dia begitu kuat, dia berencana mengalahkan King Feng dengan satu serangan. Ya, Shaoyang Wang punya kemampuan untuk melakukannya. Sepertinya dia berencana menyiksa King Feng, kalau tidak, dia pasti sudah membunuhnya dengan satu serangan. Menyedihkan sekali si King Feng. Aku mulai kasihan padanya. Dia menuai buah dari perbuatannya. Siapa yang memintanya untuk menentang Wang Shaoyang? Orang-orang di sekitar berdiskusi dengan penuh semangat. Semua orang percaya bahwa Wang Shaoyang akan menang dan bahwa King Feng akan terbunuh. Hanya Ril dan kupu-kupu merah Yip yang percaya pada King Feng. Kalahkan aku dengan satu serangan. Kilatan dingin muncul di mata King Feng. Ia marah karena dipandang rendah. Tak seorang pun dapat mempermalukan Raja Serigala. Raja Serigala tidak dapat diperlakukan dengan penghinaan seperti itu. King Feng tersenyum dingin dan memancarkan aura yang kuat. Ia berkata dengan arogan, kau tidak layak mengalahkanku dengan satu serangan. Kau seharusnya tidak meremehkan Raja Serigala. Hari ini, aku akan mengalahkanmu dengan satu pukulan. Petik 2. Mengalahkanmu dengan satu pukulan. Kilatan penghinaan muncul di mata Shaoyang Wang ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia pikir King Feng pasti sedang membual. Ia bahkan berhasil mengalahkan tinju berdarah dingin Leng Suiye. Bagaimana mungkin King Feng bisa menandinginya? King Feng sedang melamun. Kupu-kupu merah, apakah King Feng gila? Leng Suiye bertanya pada kupu-kupu merah Yip sambil mengerutkan kening. Sepupu, kenapa kau berkata begitu? Tanya Red Butterfly Yip dengan nada kesal. Ia tidak mengerti mengapa sepupunya menyebut King Feng orang gila. Leng Suiye menatap tinjunya dan berkata, Shaoyang Wang bahkan berhasil mengalahkan tinju berdarah dinginku, bagaimana mungkin King Feng mengalahkan Shaoyang Wang dengan satu tinju? Sepupu, itu karena dia adalah King Feng Li.
King Feng Li hanyalah seorang tuan muda tua dari keluarga Li. Aku rasa dia tidak akan mampu mengalahkan Xiao Yang Wang. Sepupu, percayalah padaku, King Feng pasti akan mengalahkan Xiao Yang Wang, kata Red Butterfly Yip dengan percaya diri. Kupu-kupu merah Yip yakin dengan kemampuan King Feng karena dia adalah Raja Serigala. Namun, dia tidak akan mengungkapkan identitasnya kepada sepupunya karena itu adalah informasi rahasia. Bab 394. Menghentak Xiao Yang Wang, lagi. Di arena pertempuran. Wus. Pedang Xiao Yang Wang berkelebat saat dia mengayunkannya ke arah King Feng. Untuk mengalahkannya dengan satu serangan, ia menggunakan serangan terkuatnya. Pedang itu berkilat saat mengiris udara dan mengeluarkan suara menusuk tajam saat Xiao Yang Wang mengayunkan pedang ke arah King Feng. Orang-orang di sekitarnya merasakan sensasi dingin. Mereka tahu jika pedang itu mendarat di pelat baja, itu sudah cukup untuk membelah pelat itu menjadi dua. Pedang yang bisa membelah pelat baja pasti memiliki kekuatan yang mengerikan. Tak satu pun tuan muda di sekitarnya akan mampu menahan serangan itu. Namun, saat menghadapi serangan kuat Wang Xiaoyang, ia tetap tenang dan tak bergerak sedikitpun. Saudaraku, jangan terlalu sombong. Setidaknya kau harus mencoba menghindarinya, pikir orang-orang di sekitar sambil menatap tanpa berkata-kata ke arah King Feng dengan tatapan jijik. Orang biasa pasti akan berusaha menghindari serangan kuat Xiao Yang Wang. Namun, King Feng tidak bergerak sedikitpun. Saat pedang hendak mengenai tubuhnya, tiba-tiba ia mengayunkan tinju kirinya ke arah pedang tersebut. Karena Xiao Yang Wang telah menggunakan serangan terkuat keluarga Wang, maka King Feng juga menggunakan serangan terkuat keluarga Li. Tinju penakluk. Tinju penakluk adalah serangan yang diwariskan turun-temurun dalam keluarga Li. Hanya tuan ketiga keluarga Li yang tahu cara melancarkan serangan ini. Tentu saja, sebagai putra tuan ketiga, King Feng juga telah mempelajari serangan itu. Ledakan. Tinju King Feng mendarat bagai meteorit di pedang Xiao Yang Wang. Terdengar ledakan keras. Kaca. Xiao Yang Wang tertegun ketika pedang di tangannya patah menjadi dua. Pukulan King Feng tak henti-hentinya setelah ia mematahkan pedang Xiao Yang Wang. Pukulannya mendarat di dada Xiao Yang Wang dan membuatnya terpental ke udara. Xiao Yang Wang terbanting keras di arena pertempuran dan batuk darah. 4 tulang rusuknya juga patah. Xiao Yang Wang dikalahkan dengan satu pukulan. Semua serangannya lemah dibandingkan dengan Raja Serigala. Terlebih lagi, King Feng telah menggunakan tinju penakluk agung. Xiao Yang Wang bukanlah tandingan bagi King Feng. Apa? Raja Xiao Yang kalah. Apa aku bermimpi? Kau tidak bermimpi. Xiao Yang Wang dikalahkan oleh King Feng hanya dengan satu pukulan. WTF, apa King Feng masih manusia? Kenapa dia begitu kuat? Saat itu, semua orang tercengang dan mulut mereka menganga lebar. Apa yang terjadi sungguh di luar imajinasi mereka. Di ibu kota, Xiao Yang Wang adalah petarung nomor satu generasi muda. Namun, ia dikalahkan oleh King Feng hanya dengan satu pukulan. Pedangnya juga patah menjadi dua bagian hanya dengan satu pukulan. Apa-apaan ini? Sebelum pertempuran, semua orang mengira Wang Xiaoyang akan menang dan King Feng akan kalah. Namun, hasilnya Wang Xiaoyang kalah telak. Bahkan Red Butterfly Yip pun tercengang. Ia sudah tahu bahwa King Feng sangat kuat, tetapi ia tidak menyangka bisa mengalahkan Wang Xiaoyang hanya dengan satu pukulan. Batuk-batuk. Wajah Xiao Yang Wang pucat pasi. Ia batuk seteguk darah dan menatap King Feng dengan penuh kebencian. Dia kalah. Xiao Yang Wang menolak untuk mengakui kekalahan. Dia ingin bangkit dan melanjutkan pertempuran dengan King Feng. Ledakan. Tepat saat Xiao Yang Wang hendak berdiri, King Feng berjalan ke arahnya dan menghantamkan kakinya ke dada Xiao Yang. King Feng menatapnya dan berkata, "Pecundang, kau bahkan tak sanggup menahan satu tinjuku pun." Mendengar kata-kata King Feng, Wang Xiaoyang kembali batuk darah. Ia berkata dengan geram, "Singkirkan kakimu dari dadaku." Wang Xiaoyang sangat marah dan terhina. Ia tidak hanya dikalahkan oleh King Feng dengan satu pukulan, dadanya juga diinjak-injak oleh King Feng. Sungguh memalukan. Singkirkan kakiku dari dadamu. Dalam mimpimu, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Ia mengangkat kaki kirinya dan menendang ke arah kaki Xiao Yang Wang. Kaca, 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 kaca. Xiao Yang Wang mengerang kesakitan saat anggota tubuhnya dipatahkan oleh King Feng. Rasanya terlalu sakit, ia tak sanggup menahannya. Setelah King Feng mematahkan anggota tubuh Xiao Yang Wang, ia mengangkat kakinya dan menendang ke arah buah zakar Xiao Yang Wang. Wang Xiaoyang ketakutan setengah mati melihat kelakuan King Feng. Kalau testisnya sampai remuk, bagaimana mungkin dia bisa jadi laki-laki lagi? Berhenti. Tiba-tiba, terdengar suara marah. Seorang tetua yang lemah berlari menuju arena dengan mata berapi-api. Ia mengira Xiao Yang Wang pasti akan menang, jadi ia menjaga jarak. Ia tidak menyangka Xiao Yang Wang akan kalah hanya dengan satu pukulan. Anggota tubuh Xiao Yang Wang sudah patah sebelum ia sempat pulih dari keterkejutannya.
Tetua yang lemah itu segera berlari menuju arena pertempuran saat ia melihat King Feng hendak menghancurkan bola Shaoyang Wang. Dia tahu bahwa dia tidak boleh membiarkan King Feng menghancurkan bola Shaoyang Wang atau tidak akan ada penerus bagi keluarga Wang. Selamatkan aku, tetua. Kebahagiaan tampak di mata Shaoyang Wang saat melihat tetua yang lemah itu bergegas menuju arena. Dia tahu bahwa pria lemah itu adalah tetua keluarga Wang. Tetua lemah itu sangat kuat. Tetua itu akan tiba dalam beberapa detik. Setelah itu, dia akan diselamatkan. Dia harus membuat tetua itu membalaskan dendamnya. King Feng mengabaikan kata-kata tetua yang lemah itu. Ia mengangkat kakinya dan menginjak-injak bola Shaoyang Wang tanpa ampun. Banting. Darah menyembur keluar dari testis Wang Shaoyang saat testisnya diremukkan. Ia mengerang kesakitan dan pingsan. Sungguh pemuda yang kejam. Orang-orang di sekitar menatap King Feng dengan ketakutan di mata mereka. Mereka tanpa sadar mundur, beberapa bahkan memegang selangkangan mereka karena takut. King Feng terlalu kejam. Dia tidak hanya mematahkan anggota tubuh Shaoyang Wang, tetapi juga menghancurkan testisnya. Saat ini, King Feng bagaikan iblis di mata orang banyak. Bajingan. Sudah aku bilang berhenti, kata tetua yang lemah itu dengan marah ketika dia tiba di arena pertempuran. Siapa kau berani mengaturku? Tanya King Feng sambil tersenyum bangga. Bajingan, beraninya kau menghancurkan bola Shaoyang Wang. Kau tahu kau dalam masalah, kata tetua yang lemah itu dingin, kilatan niat membunuh muncul di matanya. Aku tidak hanya melakukan itu. Aku juga akan membunuhnya, kata King Feng dingin sambil menghantamkan kakinya ke kepala Shaoyang Wang. Dia siap menginjak kaki Wang Shaoyang sampai mati. Keduanya telah sepakat untuk bertarung sampai mati sebelum mereka melangkah ke arena pertempuran. Tetua yang lemah itu sangat marah ketika melihat niat King Feng. Ia tidak akan membiarkan Wang Shaoyang mati di sini. Cakar pohon anggur layu, teriak sesepuh lemah itu sambil menerkam ke arah King Feng. Dia akan membunuh King Feng dengan satu cakar untuk membalaskan dendam Shaoyang Wang. Bab 395. Memenggal kepala Shaoyang Wang. Tetua yang lemah itu melompat ke udara dan mencakar dengan ganas ke arah King Feng. Tetua itu sangat kuat. Cakarnya mengeluarkan suara yang menusuk saat mengiris udara. Jika cakarnya mengenai tubuh seseorang, akan meninggalkan lubang di tubuh orang tersebut. Wuss! Kecepatan pria berbaju hijau itu bahkan lebih cepat. Ia muncul di hadapan King Feng secepat kilat. Kemudian, ia mengayunkan tinjunya ke arah kepalan tangan tetua yang lemah itu. Banting! Terdengar ledakan keras ketika tinju dan cakar itu beradu. Tetua yang rapuh itu mundur selangkah dan meninggalkan jejak kaki yang dalam di marmer keras itu. Raja Iblis Naga Hijau, beraninya kau menghentikanku, kata sesepuh yang lemah itu dengan mata berapi-api. Awalnya, ia bersiap menyerang King Feng, tetapi tidak menyangka Raja Iblis Naga Hijau akan muncul dan menghentikan serangannya. Tetua yang lemah itu tahu bahwa Raja Iblis Naga Hijau lebih kuat darinya. Ku Wang, kau sudah tua. Bagaimana mungkin kau diam-diam menyerang anak muda? Itu pukulan telak, kata Raja Iblis Naga Hijau dingin dan penuh penghinaan. Perkelahian antara keduanya begitu sengit hingga membangunkan Shaoyang Wang yang pingsan. Raut wajah Shaoyang Wang menjadi ganas dan matanya dipenuhi kebencian saat melihat anggota tubuhnya yang patah dan testisnya yang remuk. Tetua Wang, bunuhlah King Feng untukku. Cincang dia menjadi jutaan keping, kata Shaoyang Wang kepada tetua yang lemah itu. Dia sangat membencinya sehingga ingin mencincangnya hingga berkeping-keping. Namun, lukanya sudah parah, jadi dia hanya bisa mengandalkan tetua untuk membalaskan dendamnya. Tenanglah, Tuan Muda. Aku akan membunuh King Feng sekarang untuk membalaskan dendammu. Kilatan dingin muncul di mata tetua saat ia berjalan menuju King Feng. Raja Iblis Naga Hijau tiba-tiba berdiri di hadapan King Feng dan melindunginya dengan tubuhnya. Minggir, Raja Iblis Naga Hijau. Aku akan membunuh King Feng hari ini, kata tetua yang lemah itu dengan dingin. Kau harus mengalahkanku terlebih dahulu jika kau ingin membunuh King Feng, kata Raja Iblis Naga Hijau sambil tersenyum dingin. King Feng Li, lepaskan Shaoyang Wang atau aku akan mencincangmu hingga berkeping-keping. Kau akan mengalami nasib yang lebih buruk daripada kematian, kata tetua yang lemah itu kepada King Feng. Pang! King Feng mengambil pedang patah itu dan mengayunkannya ke arah kepala Shaoyang Wang. Shaoyang Wang pucat pasi. Ia berkata dengan ketakutan, kumohon, aku mohon. Jangan bunuh aku. Dia sangat ketakutan. Dia tidak pernah menyangka bahwa setelah diancam oleh tetua, King Feng masih berani menyerangnya. Apakah dia tidak takut pada tetua Wang? Jangan lawan aku di kehidupanmu selanjutnya. King Feng berkata sambil tersenyum dingin sambil memenggal kepala Shaoyang Wang. Tuan muda nomor 1 di ibu kota telah meninggal. Sebelum kematiannya, mata Shaoyang Wang dipenuhi ketakutan dan penyesalan. Ia tak pernah menyangka bahwa King Feng berani membunuhnya. Apa? Shaoyang Wang dipenggal. Orang-orang di sekitarnya tercengang.
Mereka tidak menyangka bahwa setelah diancam oleh tetua keluarga Wang, King Feng berani memenggal kepala Wang Shaoyang. Apakah dia akan bertarung sampai mati dengan keluarga Wang? King Feng Li, kau mencari kematianmu, kata tetua yang lemah itu dengan niat membunuh ketika dia melihat Shaoyang Wang dipenggal. Pak Tua, apa kau gila? Aku dan Shaoyang Wang sepakat untuk bertarung sampai mati. Hanya satu dari kami yang akan hidup. Aku masih belum berurusan denganmu setelah kau mencoba menyerangku secara diam-diam, kata King Feng sambil tersenyum dingin. Sungguh pemuda yang mendominasi. Dia persis seperti Tuan di masa lalu, pikir Raja Iblis Naga Hijau dengan emosional sambil menatap King Feng. Dia telah mengetahui dari Ning Yang bahwa King Feng adalah putra Tuan ketiga. Karena Tuan ketiga adalah gurunya, King Feng adalah Tuan mudanya. Raja Iblis Naga Hijau tiba-tiba berbalik dan berlutut di hadapan King Feng. Ia berkata dengan hormat, Tuan muda, saya adalah Raja Iblis ke-10 dari Tuan ketiga, Raja Iblis Naga Hijau. Apa? Raja Iblis Naga Hijau berlutut di hadapan King Feng dan memanggilnya, Tuan Muda. Orang-orang di sekitar tercengang. Ini bahkan lebih mengejutkan daripada saat King Feng mematahkan anggota tubuh Raja Shaoyang. Orang yang mereka ejek adalah Tuan Muda Raja Iblis Naga Hijau. Raja Iblis Naga Hijau adalah salah satu dari 10 iblis dan salah satu dari 10 petarung terbaik di ibu kota. Namun kini, ia berlutut di hadapan seorang pemuda dan dengan hormat memanggilnya Tuan Muda. Orang-orang di sekitarnya tercengang karena mereka tidak memiliki pemahaman yang mendalam tentang Sang Penakluk Agung. Mereka yang mengenal Sang Penakluk Agung tahu bahwa ia pernah menjadi petarung nomor 1 di ibu kota dan ditakuti di seluruh Huaxia. Dari gurunya, King Feng mengetahui bahwa ada 10 iblis yang bekerja untuk ayahnya. Masing-masing dari mereka adalah tokoh terkemuka. Gurunya adalah pemimpin para Raja Iblis. Kini, ia akhirnya bertemu Raja Iblis lain, Raja Iblis Naga Hijau. Silakan berdiri, Raja Iblis Naga Hijau, kata King Feng sambil melambaikan tangannya. Raja Iblis Naga Hijau perlahan berdiri ketika mendengar kata-kata King Feng. Ia kemudian berdiri dengan hormat di belakang King Feng seperti seorang pengawal. Di seluruh Huaxia, hanya King Feng yang bisa membuat Raja Iblis Naga Hijau mengambil peran sebagai pengawal. Secercah kepanikan terpancar di mata tetua yang renta itu. Ia tak pernah menyangka pemuda di hadapannya adalah putra Sang Penakluk Agung. Tetua yang lemah itu sangat takut pada Sang Penakluk Agung, yang juga dikenal sebagai Tuan ketiga keluarga Li. 10 tahun yang lalu, Sang Penakluk Agung memenggal kepala-kepala keluarga Wang dengan satu serangan. Tindakannya mengguncang seluruh ibu kota dan membuat keluarga Wang tak berdaya. Keluarga Wang baru pulih dan menjadi pemimpin 4 keluarga besar ketika Sang Penakluk Agung menghilang. Namun kini, pewaris keluarga Wang dipenggal oleh putra Sang Penakluk Agung hanya dengan sekali tebasan. Ku Wang tercengang. Namun, Ku Wang harus membalaskan dendam Shaoyang Wang atau kepala keluarga Wang akan membunuhnya saat dia kembali ke keluarga Wang. King Feng Li, aku akan membunuhmu hari ini, kata Ku Wang dengan muram. Ia berjalan menuju King Feng sambil memancarkan niat membunuh yang kuat. Tepat saat King Feng mengangkat pedang patahnya dan bersiap menyerang, Raja Iblis Naga Hijau berkata dengan hormat, Tuan muda, orang tua ini berani tidak menghormati Anda. Biarkan saya membunuhnya untuk Anda. Jangan kotori tangan Anda. Ini adalah pertemuan pertama antara Raja Iblis Naga Hijau dan King Feng. Tentu saja, ia ingin membuat King Feng terkesan dengan kekuatannya. Ia juga berpikir bahwa tetua yang lemah itu tidak sepadan dengan waktu Tuan Muda. Ia bisa mengurus tetua yang lemah itu. King Feng mengangguk dan berkata ringan, tentu. Petik 2. Tentu saja, King Feng menyetujui permintaan Raja Iblis Naga Hijau. Ia juga ingin melihat kemampuan Raja Iblis Naga Hijau. Lagi pula, ada 10 Raja Iblis di bawah kekuasaan ayahnya. Raja Iblis Naga Hijau hanya berada di peringkat ke-10. Dengan mengamati Raja Iblis Naga Hijau, King Feng dapat mengukur kekuatan iblis-iblis lain. Gurunya adalah pemimpin para iblis, tetapi King Feng jarang melihatnya beraksi. Namun, darah selalu berceceran saat ia menyerang. Bab 396. Tuan Muda nomor 1 Ibu Kota Jing. Wus! Tetua yang lemah itu melompat bagai elang ke udara. Kedua tangannya bagaikan cakar yang membelah udara. Ia mencakar dengan ganas ke arah Raja Iblis Naga Hijau. Dia tahu bahwa dia harus membunuh Raja Iblis Naga Hijau terlebih dahulu sebelum dia bisa membunuh King Feng Li. Raja Iblis Naga Hijau tersenyum dingin menghadapi serangan tetua yang lemah itu. Tinjunya berubah menjadi kilatan cahaya hijau saat ia melemparkannya ke arah tetua yang lemah itu. Ledakan, 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 ledakan. Ledakan keras terdengar saat cakar dan tangan kedua pria itu beradu berulang kali. Mereka berdua adalah petarung tingkat SS dan sangat kuat. Serangan mereka menimbulkan suara yang menusuk di udara. Lantai marmer yang keras penyok akibat langkah kedua pria itu. Namun, Raja Iblis Naga Hijau jelas lebih kuat daripada tetua yang lemah itu.
Serangan Raja Iblis Naga Hijau membuat tetua yang lain mundur. Salah satu tinju Raja Iblis Naga Hijau mendarat di tubuh tetua yang lemah itu dan membuatnya batuk darah. Sayangnya, Raja Iblis Naga Hijau tidak menyadari bahwa tetua lemah itu melangkah ke arah King Feng. Tetua yang lemah itu sengaja mendekati King Feng. Ia ingin membalaskan dendam Wang Shaoyang dan membunuh King Feng. Ketika tetua yang lemah itu berada 2 meter darinya, ia tiba-tiba berbalik. Ia melompat ke arah King Feng dan mencakar leher King Feng dengan tangannya. Hati-hati, Tuan Muda. Raja Iblis Naga Hijau dipenuhi kepanikan. Ia tak menyangka tetua yang lemah itu begitu licik dan hina. Mereka sedang bertempur, tetapi tetua yang lemah itu tiba-tiba berbalik menyerang King Feng. Semua orang tercengang melihat pemandangan itu. Tak seorang pun menyangka tetua keluarga Wang akan menyerang diam-diam ke arah King Feng. Wajah Ruyan Liu pucat pasi. Ia baru saja hendak memperingatkannya tentang serangan itu, tetapi cakar itu sudah berada di depan tubuh King Feng. Sudah terlambat. Secercah kegembiraan terpancar di mata tetua yang lemah itu. Tangannya tepat berada di samping leher King Feng. Ia hanya perlu menggerakkan tangannya dan ia bisa mematahkan leher King Feng. Namun, sesaat kemudian, ia tak mampu menggerakkan tubuhnya. Ia menatap leher pria itu dengan ketakutan. Ada luka berdarah di lehernya. Darah mengucur deras dari luka itu. Pang! Tetua yang lemah itu jatuh ke tanah. Kepalanya terpenggal dari tubuhnya dan berguling-guling di tanah. Sebelum kematiannya, mata tetua yang lemah itu terbuka lebar. Hingga kematiannya, ia tidak mengerti bagaimana cara King Feng menyerang atau memenggalnya. King Feng tersenyum dingin dan membersihkan darah dari pedang yang patah. Ia lalu melemparkan pedang patah yang ia gunakan untuk memenggal kepala tetua yang lemah itu ke tanah. King Feng langsung menyadari bahwa tetua yang lemah itu akan menyerangnya secara diam-diam. Ia menunggu sampai tetua yang lemah itu berada di depannya sebelum membunuhnya dengan satu serangan. Penatua yang lemah itu berani menyerang Raja Serigala secara diam-diam, dia ingin membunuhnya. Orang-orang di sekitarnya menelan ludah dengan cemas. Mereka tercengang ketika King Feng membunuh Shaoyang Wang. Namun, mereka menjadi ketakutan ketika melihat King Feng membunuh tetua yang lemah itu. Tetua yang lemah itu adalah tetua keluarga Wang dan seorang petarung SS tingkat tinggi. Namun, King Feng telah membunuhnya dengan satu serangan. Seberapa kuatkah kekuatan yang dimiliki oleh King Feng? Bahkan Raja Iblis Naga Hijau pun tercengang. Ia tahu bahwa tetua yang lemah itu bukanlah lawannya. Namun, ia membutuhkan setidaknya 30 serangan untuk membunuh tetua yang lemah itu. Namun, Tuan Muda itu hanya menggunakan satu serangan untuk memenggal kepala tetua yang lemah itu. Perbedaan di antara mereka begitu mencolok. Pada saat ini, Raja Iblis Naga Hijau menatap King Feng dengan heran dan gembira. Ia teringat akan sang penakluk agung oleh King Feng. Saat itu, sang penakluk agung telah memenggal kepala keluarga Wang dengan satu serangan. Ia kemudian dinobatkan sebagai petarung nomor 1 di ibu kota. Kemudian, ia memimpin 10 Raja Iblis untuk menaklukkan Huaxia. Tuan Muda nomor 1 di ibu kota adalah King Feng Li, teriak seseorang di antara kerumunan. Semua orang mulai berteriak, Tuan Muda nomor 1 ibu kota, King Feng Li. Tuan Muda nomor 1 ibu kota, King Feng Li. Suara itu bergema di arena pertempuran. Semua orang memandang King Feng dengan kagum. Mereka tahu bahwa Tuan Muda nomor 1 ibu kota yang baru telah lahir. Terlebih lagi, King Feng jauh lebih kuat daripada Tuan Muda sebelumnya. Para Tuan Muda ini semuanya keturunan keluarga besar. Sudah menjadi darah daging mereka untuk memuja petarung yang kuat. Tentu saja, di beberapa tempat, beberapa Tuan Muda yang cerdas mengkhawatirkan nasib King Feng. King Feng telah membunuh Wang Shaoyang dan seorang tetua keluarga Wang. Ini akan menjadi dendam pribadi antara dirinya dan keluarga Wang. Keluarga Wang adalah keluarga nomor 1 di ibu kota. Mereka tidak akan membiarkan King Feng pergi. Tuan Muda, Anda sungguh kuat, kata Raja Iblis Naga Hijau dengan hormat. Matanya dipenuhi kegembiraan. Aku akan mengantar Ruyan Liu pulang dulu. Tunggu aku di hotel, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Pertemuan para Tuan Muda telah berakhir. Sudah waktunya baginya untuk membawa Ruyan Liu pulang. Setelah membawanya pulang, ia perlu berbicara dengan Raja Iblis Naga Hijau untuk mengumpulkan informasi tentang ayahnya. King Feng berjalan menyusuri arena pertempuran dan berjalan menuju Ruyan Liu. Ia berkata sambil tersenyum, Ruyan, aku akan mengantarmu pulang. Petik 2. Oke, Ruyan Liu mengangguk sambil memegang tangan King Feng. Keduanya lalu keluar. Orang-orang di sekitar memberi mereka jalan. Mereka menatap Ruyan Liu dengan tatapan iri. Banyak wanita bermimpi Tuan Muda nomor 1 di ibu kota membawa mereka pulang. Di luar hotel, Ruyan Liu dan King Feng duduk di Maserati. Ada seorang sopir, tetapi Ruyan Liu memintanya pulang. Ia sudah lama tidak bertemu dengan King Feng, jadi ia ingin menghabiskan waktu berdua saja dengannya.
King Feng mengambil kursi pengemudi dan melaju menuju jembatan di kejauhan. King Feng, itu bukan arah rumahku, Ruyan Liu mengingatkannya sambil mengerutkan kening. Sebelum masuk ke mobil, dia sudah memberitahu arah kepada King Feng. Mengapa King Feng malah menuju ke arah yang berlawanan? Ruyan, aku tahu ini bukan jalan menuju rumahmu. Karena kamu sudah tahu, mengapa kamu berkendara ke sana. Jangan tanya aku, nanti kau tahu, kata King Feng sambil tersenyum tipis. Tatapan penuh kebencian terpancar di matanya. 30 menit kemudian, mereka tiba di sebuah jembatan besar. Jembatan itu cukup tersembunyi. Sungai berada tepat di bawah mereka dan hanya ada sedikit orang yang lewat. Mengapa kau membawaku ke sini? Ruyan Liu bingung ketika melihat tidak ada seorang pun di sini. Ruyan, aku merindukanmu, kata King Feng setelah memarkir mobil. Ia menatap Ruyan Liu dengan tatapan penuh kebencian. Wajah Ruyan Liu memerah ketika melihat tatapan panas dari King Feng. Dia tentu tahu apa yang ingin dilakukan oleh King Feng. Dia pasti ingin menidurinya. Bab 397. Ruyan, aku akan merindukanmu. Ruyan, aku di sini, kata King Feng sambil tersenyum nakal. Matanya berbinar-binar saat menatap Ruyan Liu. Tatapannya bagaikan serigala lapar yang menatap domba. Ruyan Liu adalah domba di sini. Wanita manapun yang pernah melihat serigala lapar pasti tahu apa artinya. King Feng memiliki gangguan tempur. Setiap kali dia membunuh seorang pria, dia harus berhubungan seks dengan seorang wanita. Dia baru saja membunuh Cao Yang Wang dan tetua yang lemah. Niat membunuh sudah menumpuk di hatinya. Dia harus melepaskan niat membunuh itu atau itu akan berbahaya bagi tubuhnya. Ruyan Liu berkata dengan malu-malu, tapi kita ada di dalam mobil. Tidak apa-apa. Lebih seru kalau di mobil, kata King Feng sambil tersenyum. Matanya berkobar penuh hasrat. Tak lama kemudian, suara dengan rating X mulai terdengar dari dalam mobil. Mungkin karena sudah lama tidak bertemu Ruyan Liu, King Feng menjadi sangat agresif. Ia berhubungan seks dengan Ruyan Liu berkali-kali dan membuatnya terbaring lemah di kursi mobil. 1 jam kemudian, akhirnya selesai bertempur. Setelah beristirahat sejenak, ia mengantar Ruyan Liu pulang. Dia ingin menghabiskan lebih banyak waktu dengan Ruyan Liu, tetapi ibunya telah menelepon dan memintanya pulang. Jadi, dia hanya bisa mengantarnya pulang. King Feng, karena kau telah membunuh Cao Yang Wang, kau harus berhati-hati terhadap balas dendam keluarga Wang, kata Ruyan Liu dengan cemas. Cao Yang Wang adalah penerus keluarga Wang. Kepala keluarga Wang sangat menyayanginya. Kepala keluarga Wang pasti sangat marah karena Cao Yang Wang meninggal. Ruyan Liu tahu bahwa kekuatan King Feng sangat kuat, tetapi keluarga Wang adalah keluarga besar dengan banyak kekuatan tersembunyi. Misalnya, Raja Naga memiliki hubungan yang sangat dekat dengan keluarga Wang. Ia dikabarkan sebagai bagian dari keluarga Wang. Namun, saat itu ia tidak berada di Huaxia, melainkan sedang menjalankan misi di hutan Amazon. Ketika Raja Naga kembali dari hutan Amazon, ia pasti akan bertarung melawan King Feng. Raja Naga sangat kuat, ia adalah petarung nomor 1 di ibu kota. Ruyan, jika keluarga Wang berani datang kepadaku, aku akan menghancurkan mereka, kata King Feng dengan bangga. King Feng sangat menyadari kekhawatiran Ruyan Liu, tetapi dia tidak peduli dengan keluarga Wang. Jika keluarga Wang berani mencari masalah dengannya, dia akan menghancurkan keluarga Wang. Ruyan Liu hanya bisa tersenyum getir melihat sikap percaya diri King Feng. Ia sudah tahu bahwa pria ini tak kenal takut. Sikapnya itulah yang membuatnya tertarik. Di pintu masuk, ia memeluk erat tubuh Ruyan Liu untuk waktu yang lama. King Feng, lepaskan. Aku harus masuk, kata Ruyan Liu beberapa kali sebelum akhirnya dengan berat hati melepaskannya. Ketika dia melihat Ruyan Liu berjalan memasuki rumah keluarga Liu, King Feng berteriak, Ruyan, aku akan merindukanmu. Air mata Ruyan Liu hampir menetes ketika mendengar pengakuan cinta dari King Feng. Ia menahan kerinduannya untuk menoleh ke belakang dan berjalan masuk ke rumah keluarga Liu. Ia tak berani menoleh ke belakang. Ia takut menangis begitu menoleh ke belakang. Ia tak ingin Li Qingshan melihatnya menangis. Setelah King Feng membawa Ruyan Liu pulang, dia menghentikan taksi dan kembali ke Hotel Great Conqueror. Saat itu, Raja Iblis Naga Hijau sedang menunggunya di aula. Raja Iblis Naga Hijau segera berdiri dengan hormat ketika melihat King Feng. Di hadapan orang lain, ia adalah Raja Iblis yang kuat, tetapi di hadapan King Feng, ia hanyalah seorang bawahan. Raja Iblis Naga Hijau, apakah kau tahu sesuatu tentang orang tuaku? Tanya King Feng kepada Raja Iblis Naga Hijau. Meskipun baru bertemu Raja Iblis Naga Hijau beberapa waktu lalu, King Feng sangat mempercayai Raja Iblis Naga Hijau. Mungkin karena ia adalah bawahan ayahnya. Tuan muda, Nyonya menghilang 16 tahun yang lalu. Tuan pergi mencarinya dan kami tidak pernah mendengar kabarnya lagi. Saya telah mencarinya kemana-mana tetapi tidak dapat menemukannya.
kata Raja Iblis Naga Hijau dengan malu-malu dan suara rendah. Raja Iblis Naga Hijau menghabiskan waktu lama mencari tuannya, tetapi ia tidak dapat menemukan mereka. Seolah-olah mereka telah menghilang dari bumi. Mendengar kata-kata Raja Iblis Naga Hijau, King Feng hanya bisa tersenyum getir. Awalnya, ia mengira akan bisa mengetahui beberapa informasi tentang orang tuanya dari Raja Iblis Naga Hijau, tetapi ternyata Raja Iblis Naga Hijau tidak tahu apa-apa. Oh ya, Tuan Muda, bukankah Raja Iblis Ujung Angin ada di sisimu? Di mana dia sekarang? Tanya Raja Iblis Naga Hijau. Saat itu, King Feng diganggu di keluarga Li. Dalam kemarahannya, Raja Iblis Tepi Angin membawa King Feng ke benua serigala. 9 iblis lainnya menyadari hal ini dan diam-diam menyetujui tindakannya karena Raja Iblis Tepi Angin adalah yang terkuat di antara mereka semua. Tahun-tahun ini, 9 iblis lainnya telah berpikir untuk mencari King Feng tetapi Raja Iblis Tepi Angin menolak untuk membiarkan mereka mengunjungi King Feng di benua serigala. Guruku pergi mencari orang tuaku. Dia juga menghilang, kata King Feng sedih saat menyebut nama gurunya. Ia berusia 8 tahun ketika orang tuanya menghilang. Gurunya telah membesarkannya dan sudah seperti keluarga baginya. Tentu saja, ia sedih karena gurunya juga menghilang. Raja Iblis Naga Hijau, apakah kau punya cara untuk menghubungi iblis lainnya? Tanya King Feng sambil mengangkat alisnya. Raja Iblis Naga Hijau menggelengkan kepalanya dan berkata, Tuan Muda, sejak Anda pergi ke benua serigala, para iblis bubar. Kita berada di wilayah yang berbeda di negara ini dan tidak memiliki cara untuk saling menghubungi. Secercah kekecewaan muncul di mata King Feng ketika ia mendengar bahwa tidak ada cara untuk menghubungi iblis-iblis lain. Ia ingin mencari iblis-iblis lain dan bertanya apakah mereka sudah mendengar kabar dari orang tuanya. Oh ya, Tuan Muda, jika kau menemukan lencana penakluk agung, kau akan bisa memanggil 10 iblis lainnya, kata Raja Iblis Naga Hijau ketika teringat lencana penakluk agung. Lencana penakluk agung? Apa itu? King Feng bingung. Ini pertama kalinya dia mendengarnya. Raja Iblis Naga Hijau menjelaskan, Tuan Muda, lencana penakluk agung adalah lencana khusus milik sang penakluk agung. Ada aura khusus di dalam lencana ini. Jika Anda menemukan lencana ini, Anda akan dapat merasakan aura dan lokasi 9 iblis lainnya. Raja Iblis Naga Hijau, jika aku menemukan lencana penakluk agung, akankah aku bisa menemukan semua iblis? Ya, lencana penakluk agung berisi setetes darah dari semua 10 Raja Iblis. Izinkan saya bertanya. Bisakah saya merasakan aura guru saya, Raja Iblis Ujung Angin? Tentu saja, kamu akan bisa merasakan aura ke-10 iblis itu. Secercah kebahagiaan terpancar di wajah King Feng. Ia bahagia dan gembira karena bisa menemukan gurunya dan para iblis lainnya jika ia berhasil menemukan lencana penakluk agung. Bab 398. Keluarga Li yang tak berperasaan. Raja Iblis Naga Hijau, bagaimana cara menemukan lencana penakluk agung? Tanya King Feng. Suaranya cemas. Ia ingin sekali menemukan lencana penakluk agung karena ia akan dapat menemukan gurunya jika ia menemukan lencana itu. Tuan Muda, lencana penakluk agung ada di tangan Raja Iblis Singa. Jika Anda ingin menemukannya, Anda harus menemukan Raja Iblis Singa. Di mana setan singa? Tuan Muda, dia terakhir muncul di Miaojian 3 tahun yang lalu. Kemudian dia menghilang, jelas lencana penakluk agung sambil tersenyum getir. Hilang. Ekspresi wajah King Feng berubah. Ia kesal. Pertama, orang tuanya menghilang, lalu gurunya juga menghilang. Kini, iblis singa yang memegang lencana penakluk agung juga menghilang. King Feng merasa kejadian itu tidak biasa, dan secara naluriah ia merasa ada rahasia tersembunyi. Namun, pernikahan antara Li Qingshan dan Sue Lin tinggal 2 hari lagi. Ia hanya bisa mengesampingkan masalah ini terlebih dahulu. Ia memutuskan untuk mencoba mengungkap rahasianya setelah pernikahan. Raja Iblis Naga Hijau, tolong kelola hotel penakluk agung dengan baik. Aku akan pulang sekarang, kata King Feng sambil melambaikan tangannya. Ia lalu meninggalkan hotel. Ketika King Feng keluar dari hotel, Wu Qingli dan Meyer Li telah menunggunya di luar hotel. Ekspresi keduanya sedikit berubah ketika mereka melihat King Feng. Meyer Li senang karena King Feng tidak akan bertarung sampai mati. Wu Qingli pucat dan ketakutan. Wu Qingli benar-benar ketakutan karena pernah mengejeknya di masa lalu. Ia bahkan berkata bahwa ia pasti akan kalah dalam pertempuran ini dan akan menguburkan jenazahnya. Namun, setelah King Feng memenggal kepala Xiaoyang Wang dan tetua yang lemah itu, Wu Qingli takut King Feng akan mengejarnya. Wu Qingli tahu bahwa ia bahkan tidak bisa mengalahkan Xiaoyang Wang. Mustahil baginya untuk menang melawan King Feng, tuan muda nomor 1 di ibu kota. Jelas Wu Qingli terlalu banyak berpikir. King Feng hanya meliriknya sekilas sebelum masuk ke mobil bersama Meyer Li. King Feng tidak peduli dengan orang-orang seperti Wu Qingli. Dia punya banyak hal yang harus diurus. Dia tidak punya waktu untuk mengurus Wu Qingli.
Tak lama kemudian mobil pun sampai di rumah keluarga Li. Kepala keluarga Li jelas menyadari tindakan King Feng di pertemuan itu. Dia telah memamerkan kekuatannya dan membunuh Xiao Yang Wang dan tetua yang lemah itu. Namun, Zhen Jiangli tidak menyambut baik kedatangan King Feng. Sebaliknya, ia berkata dengan dingin, King Feng Li, tahukah kau bahwa kau telah membuat kekacauan besar? Paman, kekacauan apa yang kubuat? Tanya King Feng sambil mengerutkan kening. Ia tidak senang dengan nada bicara Zhen Jiangli. Biar ku katakan padamu, Xiao Yang Wang adalah penerus keluarga Wang. Keluarga Wang pasti akan membunuhmu karena membunuh Xiao Yang Wang. Kau membawa masalah bagi keluarga Li, kata Zhen Jiangli dengan geram. Keluarga Wang adalah keluarga nomor satu di ibu kota. Ada banyak petarung tangguh di keluarga Wang, termasuk petarung nomor satu di ibu kota, Raja Naga. Keluarga Li tidak berani melawan keluarga Wang. Di mata orang lain, tindakan King Feng mungkin menarik perhatian semua orang. Namun, di mata Zhen Jiangli, King Feng telah membawa masalah bagi keluarga Li. Karena itu, ia sangat tidak puas dan marah kepada King Feng. Paman, kamu takut aku akan melibatkan keluarga Li? Tanya King Feng dingin. Ia sangat kecewa dengan pamannya. Di saat genting ini, pamannya lebih mementingkan kepentingan keluarga Li. King Feng, senang kau tahu. Karena kau telah membuat keluarga Wang marah, aku tidak akan menghadiri pernikahanmu, kata Zhen Jiangli dingin. Ketika Li tiba di kediaman Li Zhenjiang berjanji untuk menghadiri pernikahannya. Namun, demi memutuskan hubungan dengan Li, ia bahkan menolak menghadiri pernikahan Li. Kepala keluarga Li benar-benar mengingkari janjinya demi kepentingan pribadi. Tindakannya membuat King Feng jijik. Paman, tidak apa-apa kalau paman tidak menghadiri pernikahanku. Aku tidak peduli kalau orang-orang dari keluarga Li datang, kata King Feng dingin. Matanya penuh dengan penghinaan. Dia tidak ingin memberitahu keluarga Li tentang pernikahannya. Namun, dia tetap datang untuk memberitahu mereka karena dia adalah keturunan keluarga Li. Dia tidak menyangka kepala keluarga akan mengingkari janjinya dan menolak menghadiri pernikahannya di depan semua orang. King Feng sangat menyadari pikiran Zhen Jiangli. Ia ingin memutuskan hubungan dengan King Feng agar keluarga Wang tahu bahwa King Feng adalah anggota keluarga Li yang terabaikan. Keluarga Li tidak akan melindunginya. Keluarga Li benar-benar kejam. Mereka telah meninggalkan King Feng tanpa ampun. Suelin, ayo pergi, kata King Feng sambil meraih tangan Suelin dan keluar. Ia tak ingin tinggal bersama keluarga ini lagi. Keluarga ini telah benar-benar menghancurkan hatinya. King Feng kecil, berhentilah sebentar, Tiangang Chen segera menghentikan King Feng. Kakek Chen, ada apa? Tanya King Feng dengan suara rendah. Ia masih sangat menghormati kakek Chen. King Feng kecil, aku akan menghadiri pernikahanmu, kata Tiangang Chen sambil tersenyum. Urusan Zhen Jiangli lah yang membuatnya menolak hadir. Tiangang Chen bersikeras menghadiri pernikahan itu. King Feng kecil adalah cucunya. Sepupu, aku juga akan menghadiri pernikahanmu, kata Mayor Li tiba-tiba. Mayor Li juga. Sebagai kepala keluarga dan pamannya, ia telah berjanji untuk menghadiri pernikahannya. Namun, kini ia menolak menghadiri pernikahannya karena takut akan balas dendam keluarga Wang. Mayor Li tidak bisa tinggal diam lagi. Ekspresi Zhen Jiangli menjadi muram ketika mendengar bahwa Tiangang Chen dan Mayor Li sama-sama menghadiri pernikahan King Feng. Dia adalah kepala keluarga Li, anggota keluarga Li harus mendengarkan kata-katanya. Tapi sekarang, pengurus rumah tangga dan keponakannya sama-sama melanggar perintahnya. Mereka mengumumkan secara terbuka bahwa mereka akan menghadiri pernikahannya. Mereka benar-benar tidak menghormatinya di depan umum. Zhen Jiangli menatap Tiangang Chen dan Mayor Li dengan pandangan gelap karena tidak senang. Kakek Chen, Mayor, terima kasih, kata King Feng sambil tersenyum. Ia sangat kecewa dengan pamannya. Namun, ia sangat tersentuh karena kakek Chen dan Mayor Li akan menghadiri pernikahannya. Ia tahu bahwa di dalam keluarga Li, hanya mereka berdua yang peduli padanya. King Feng kecil, jika keluarga Wang menemukan masalah denganmu, kakek Chen akan melindungimu. Meskipun aku sudah tua, kemampuanku masih tajam, kata Tiangang Chen dengan prihatin sambil menepuk punggung King Feng. Keluarga Wang memang kuat, tetapi Tiangang Chen tidak takut. King Feng adalah cucu dari saudara angkatnya. Bahkan jika ia harus mati, ia akan mati melindungi King Feng. Kakek Chen, tenanglah. Jika keluarga Wang berani mencari masalah denganku, aku akan menghancurkan mereka, kata King Feng dengan angkuh dan penuh kebanggaan. Setelah mengobrol sebentar dengan kakek Chen, ia meninggalkan keluarga Li bersama Suelin. Mereka kembali ke kota es. Bab 399. Kembali ke kota Laut Timur. King Feng dan Suelin tiba di bandara ibu kota Jing, membeli tiket dan terbang menuju kota Laut Timur. Mereka berdua datang, dan mereka berdua pergi. Meskipun jumlah mereka tidak bertambah, pengalaman mereka bertambah banyak.
Di ibu kota Jing, King Feng bergabung dengan perjamuan Tuan Muda Ibu Kota Jing dan menjadi Tuan Muda nomor 1 Ibu Kota Jing, membunuh Raja Shaoyang, bertemu kakek Chen, Raja Iblis Naga Hijau, Ruyan Liu, dan yang lainnya. Pengalaman itu tak terlupakan. 3 jam kemudian, pesawat mendarat di Bandara Laut Timur. Laut Timur, aku kembali lagi. Menatap kota yang familiar itu, King Feng merasa rileks. Di dalam hatinya, kota Laut Timur adalah rumah aslinya, karena di sanalah istrinya Suelin, serta sahabat-sahabat dekatnya Xiao Yuezhang, Wan Qiuxia, Hao Luo, King Kong dan yang lainnya. Saat mereka kembali, waktu sudah menunjukkan pukul 7. Pemandangan malam di Eastern City semakin terang benderang dengan jalanan yang dipenuhi kerumunan pembeli. Suasana kota Laut Timur di malam hari bahkan lebih ramai daripada siang hari. Banyak orang yang telah bekerja keras seharian keluar untuk bersantai. Mereka akan menyantap hotpot, berjalan-jalan, atau mengobrol sebentar untuk melepas lelah. Li dan Suelin kembali ke villa, keduanya merasa sedikit lelah. Lagi pula, hari yang mereka habiskan di ibu kota Jing sama sekali tidak menenangkan. King Feng pergi ke dapur untuk memasak. Ia memasak daging sapi cincang sederhana dengan mie karena baik para pembaca maupun dirinya sendiri sudah cukup makan, sudah cukup membaca tentang mie telur, jadi ada baiknya untuk sedikit mengubah suasana. Tak lama kemudian, 2 mangkuk mie lezat pun terhidang. Sayang, mie-nya enak sekali. Jelas ini pertama kalinya Suelin makan mie daging cincang buatan King Feng, dia tersenyum dan memujinya. Asalkan kamu suka, aku akan memasakkannya untukmu setiap hari, kata King Feng sambil tersenyum. Keinginan terbesarnya adalah bisa memasak untuk istrinya. Setelah selesai makan, mereka dan Suelin tidak melanjutkan menonton TV. Karena agak lelah, mereka berdua mandi air panas lalu tidur. Jing Capital, rumah keluarga Wang. Saat itu, di ruang latihan bawah tanah, Chang Qiong Wang sedang memegang sebilah pisau hitam dan mengiris pelat baja di depannya. Papan baja keras itu dengan cepat terbelah dua oleh pisau panjang itu. Lebar bilahnya yang panjang setara dengan 3 jari, dan bilahnya sendiri sekitar 1 meter. Ujungnya tajam, bagian belakang bilahnya diukir berpola naga, dan gagangnya diukir dengan 2 karakter, naga hijau. Pedang naga hijau, salah satu dari 4 pedang paling terkenal di Huaxia, sangat tajam, mampu memotong besi bagaikan mengiris lumpur. Pedang naga hijau terus menari di tangan Chang Qiong Wang, di atas ujung pedang tersebut terbentuk 10 bilah udara. Perlu diketahui, Shaoyang Wang hanya bisa membentuk 3 bilah udara dan dia sudah menjadi elit level S, jadi seberapa kuatkah Chang Qiong Wang? Bam bam bam. Suara ketukan keras terdengar di pintu, memecah kesunyian ruang pelatihan bawah tanah. Chang Qiong Wang mengerutkan kening, dan kilatan dingin melintas di matanya. Dia sudah bilang ke yang lain agar tidak mengganggu dia yang sedang latihan, bagaimana mungkin masih ada yang berani mengetuk. Meskipun Wang Chang Qiong tidak puas, ia tetap membuka pintu. Seorang wanita parubaya yang cantik berdiri di depan pintu dengan wajah berlinang air mata. Wanita parubaya yang cantik itu tak lain adalah istri Chang Qiong Wang. Di belakangnya mengikuti seorang tetua berkulit hitam dan kurus. Namanya Teng Wang, juga senior di keluarga Wang. Sayang, kenapa kamu datang? Tanya Chang Qiong Wang. Kalau orang lain yang mengetuk, pedangnya sudah masuk ke pantat mereka. Tapi istrinya yang mengetuk, dia jelas tidak berani melakukannya. Chang Qiong, Shaoyang terbunuh. Kematiannya sungguh brutal, dia dipenggal, kau harus membalaskan dendamnya, serunya lantang dengan wajah berlinang air mata. Apa? Shaoyang sudah meninggal. Wajah Chang Qiong berubah total, matanya dipenuhi amarah. Shaoyang adalah putranya, calon penerus keluarga Wang, siapa yang berani membunuhnya? Chang Qiong ingat betul, siang harinya dia masih bersama Shaoyang. Dia ingat pernah bertanya kepada Shaoyang apakah dia akan meraih juara pertama lagi, dan saat itu Shaoyang dengan sangat dominan berkata, tentu saja, bagaimana mungkin dia mati sekarang. Chang Qiong menahan amarah dan rasa sakit di hatinya, lalu bertanya dengan dingin, sayang, ceritakan padaku apa yang terjadi. Dia pergi ke perjamuan, dan dia dipenggal oleh King Feng Li. Putra sang penakluk tuan ketiga Li. Wajah Chang Qiong Wang memucat. Ini keterlaluan, 16 tahun yang lalu, sang penakluk membunuh kakak laki-lakiku, dan 16 tahun kemudian, putranya membunuh putraku. King Feng Li, aku akan mencabik-cabikmu. Teng Wang, bukankah adikmu, Ku Wang, yang bertanggung jawab melindungi Shaoyang? Kenapa ini masih terjadi pada putraku? Chang Qiong Wang berbalik dan bertanya kepada tetua berkulit hitam dan kurus itu dengan marah. Chang Qiong Wang tahu, Ku Wang yang lebih tua selalu diam-diam mengikuti Shaoyang Wang untuk melindunginya, dan dia adalah elit level SS. Tuan, adikku juga dibunuh oleh King Feng Li. Menurut berita yang sampai, levelnya setidaknya SS atau bahkan lebih tinggi, jawab Teng Wang. Ketika membicarakan tentang King Feng, ia juga dipenuhi kebencian karena adiknya juga terbunuh. Level SS. Wajah Chang Qiong Wang berubah.
Dia sama sekali tidak menyangka bahwa King Feng bisa mencapai level setinggi itu di usia semuda itu. Sama seperti ayahnya, sang penakluk, dia juga sangat kuat. Pria ini tidak boleh dibiarkan begitu saja dan harus dibunuh, pikir Wang Changqiong diam-diam. Teng Wang, apakah kamu menyelidiki King Feng? Changqiong Wang bertanya. Dia tahu, karena Teng Wang mengikuti istrinya ke sini, dia pasti sudah melakukan penyelidikannya atau dia akan turun. Tuan, penyelidikan sudah selesai. Saat ini, King Feng tinggal di kota Laut Timur, dan dia datang kali ini untuk menyampaikan undangan pernikahannya kepada keluarga Li. 2 hari lagi dia akan menikahi seorang wanita bernama Suelin. Teng Wang melaporkan temuannya. Pernikahan 2 hari lagi, bagus sekali. Kau membunuh putraku, lalu aku akan membunuhmu dan istrimu, dan mengubah pernikahan kalian menjadi pemakaman. Changqiong mencibir, dan matanya dipenuhi niat membunuh. Dia ingin mati dengan cara yang brutal, bahkan sebelum dia bisa. Dia sudah memutuskan untuk membunuh King Feng dan Suelin dalam 2 hari di malam pernikahan mereka. Teng Wang, kamu adalah elit SSS level atas. Seharusnya kamu tidak kesulitan mengurusi King Feng, kan? Tuan, tenang saja. Aku lebih kuat dari adikku. Aku pasti bisa menghadapi King Feng. Baiklah, pergilah ke Provinsi Hujiang sekarang juga dan hubungi Harimau Penguasa Langit. Di pernikahan 2 hari lagi, bunuhlah Li dan Suelin. Changqiong Wang tersenyum dingin dan berkata dengan niat membunuh yang kuat. Teng Wang membungkuk, lalu berbalik dan pergi. Bab 400. Membeli gaun pengantin dengan Suelin. Keesokan harinya, King Feng dan Suelin bangun lebih awal untuk membeli gaun pengantin dan cincin karena pernikahan akan dilangsungkan besok. Mereka seharusnya membeli barang-barang ini beberapa hari sebelum pernikahan, tetapi mereka sangat sibuk akhir-akhir ini. Hari ini, mereka benar-benar harus membeli 2 barang ini karena merupakan kebutuhan untuk pernikahan. Saat itu pukul 7 pagi ketika King Feng dan Suelin meninggalkan rumah setelah selesai sarapan. Cuaca hari ini sangat bagus. Khusus untuk pernikahan ini, King Feng memeriksa ramalan cuaca untuk beberapa hari ke depan dan mendapati cuaca akan cerah untuk sementara waktu. Ia merasa senang karena akan lebih nyaman untuk mengadakan pernikahan saat cuaca sedang bagus. Saat ini, King Feng sedang berkendara menuju butik pernikahan Fortune Fate dan Suelin duduk di sampingnya. Fortune Fate Wedding Boutique adalah perusahaan jaringan gaun pengantin di Provinsi Hujiang. Perusahaan ini merupakan merek gaun pengantin terbesar di Hujiang sekaligus butik pernikahan terbesar di kota Donghai. Tak diragukan lagi, semua gaun pengantin di sana berkelas tinggi dan harganya bervariasi, mulai dari minimal beberapa ribu, hingga puluhan ribu, ratusan ribu, bahkan jutaan yuan. Mereka bahkan memiliki gaun pengantin berlian seharga 5 juta yuan, harta karun seluruh toko. Karena semua gaun pengantin cenderung lebih mahal, tidak banyak orang yang berbelanja di sini. Selain itu, konsumennya kebanyakan adalah kalangan elit kaya dan kelas atas, bukan orang biasa. Toko itu baru saja dibuka ketika King Feng tiba. Butik ini cukup besar untuk memiliki 5 lantai yang menempati lebih dari puluhan ribu meter persegi. Anda tidak hanya bisa membeli gaun pengantin, mereka juga menyediakan layanan pemotretan di sana. Mereka menyediakan semua yang Anda butuhkan. Selamat datang, kata 2 resepsionis dengan sopan ketika King Feng dan Suelin tiba di pintu. Biasanya ada 2 resepsionis cantik yang berdiri di depan pintu, terutama untuk toko-toko mewah seperti ini. Kedua resepsionis ini mengenakan congsam merah dan sepatu hak tinggi merah, membuat suasana semakin meriah. Karena hari masih pagi, seorang wanita berusia 30 tahun berjalan dengan sopan saat King Feng memasuki toko. Wanita ini tampak memukau. Kulitnya bersih dan cerah, penampilannya pun menawan. Ia juga mengenakan setelan bisnis merah profesional yang membuatnya tampak lebih dewasa. Halo, Pak. Nama saya Yan Pei dan saya manajer Fortune Fate. Ada yang bisa saya bantu? Ia berbicara dengan ramah dan senyum cerah di wajahnya. Yan Pei selalu gembira saat bertemu dengan pelanggan pertama di tokonya, yaitu King Feng hari ini. Dia hanya butuh pesanan terakhir untuk mendapatkan komisinya bulan ini. Dia bisa mendapatkan hadiah sebuah BMW asalkan bisa menjual 1 gaun pengantin lagi yang nilainya lebih dari 100.000 yuan bulan ini. Nyonya Pei, saya ingin melihat beberapa gaun pengantin, kata King sambil tersenyum. Tentu, silakan ikuti saya. Kami punya gaun pengantin paling bergaya dan mewah di toko kami, jelas Yan Pei sambil menuntun King Feng dan Suelin ke lantai pertama. Ada berbagai jenis gaun pengantin di lantai pertama, bervariasi dalam warna, gaya, dan desain. Tentu saja harganya pun berlainan, ada yang paling rendah 1.3.999, sampai yang paling tinggi 1.3.999.999. Semua harga diakhiri dengan angka 9 karena melambangkan, bertahan selamanya, yang merupakan simbol yang baik. Tentu saja, karena harga gaun pengantin terbaik,
ia tidak khawatir. Meskipun gaun pengantin ini terlihat bagus, sepertinya agak ketinggalan zaman. Nyonya Pei, kudengar Anda punya gaun yang dianggap sebagai harta karun toko ini. Bisakah Anda menunjukkannya kepada saya? Tanya King Feng sambil tersenyum. Sebenarnya, sebelum datang ke sini, King Feng sudah merencanakannya. Dia berutang pernikahan pada Suelin dan ingin memberinya gaun pengantin terbaik karena pernikahannya akan dilangsungkan besok. Yan Pei tersenyum tipis dan membawa mereka ke sebuah ruangan di lantai 2. Kemudian, ia mengeluarkan gaun pengantin bertahtakan berlian putih. Gaun pengantin yang menakjubkan, kata Suelin dengan takjub saat melihat gaun pengantin berlian. Gaun pengantin ini memang pantas menyandang gelar harta karun toko tersebut. Sebuah mahakarya yang halus dan rumit, terbuat dari 100% wol angsa murni dan bertahtakan deretan manik-manik berlian di kerahnya, membuatnya tetap memancarkan cahaya terang. Ada dua hal yang paling disukai gadis-gadis cantik, berlian dan gaun pengantin. Tak ada yang bisa menolak ketika kedua hal ini berpadu. Lihat, bahkan Suelin, wanita glamor dan angkuh ini, jatuh cinta pada gaun pengantin ini. Melihat kegembiraan Suelin, King Feng merasa puas. Saat hendak membeli gaun pengantin, tiba-tiba terdengar suara perempuan yang arogan dari kejauhan. Bin Ye, gaun pengantin itu cantik sekali, maukah kau membelinya untukku, kata seorang wanita dengan angkuh sambil menunjuk gaun pengantin berlian di tangan Suelin. King Feng mendongak dan melihat sepasang muda-mudi di dekatnya. Pria itu berusia sekitar 25 tahun. Wajahnya tampan, mengenakan setelan jas mewah, dan jam tangan mewah. Rupanya, ia pria yang mewah. Di sampingnya, wanita itu bertubuh ramping dan berdandan seksi. Ya Wang, maukah kau menikah denganku jika aku membelikanmu gaun pengantin di sana? Tanya pria itu dengan ekspresi berminyak. Bin Ye telah lama menjalin hubungan dengan wanita seksi ini dan mereka telah bertunangan, tetapi Ya Wang terus menunda pernikahannya, yang membuat Bin Ye kesal. Bin Ye, aku bisa memikirkan pernikahanku jika kamu membelikanku gaun pengantin berlian, kata Ya Wang sambil menyeringai licik. Ya Wang langsung jatuh cinta pada gaun pengantin berlian ini pada pandangan pertama dan ia ingin sekali memilikinya. Namun, ceritanya akan berbeda dalam hal pernikahan setelah ia mendapatkan gaun itu. Bin Ye menjadi sangat gembira setelah mendengar komitmen Ya Wang, dia berjalan mendekati Yan Pei dan berkata dengan keras, bungkus gaun pengantin ini untukku, aku yang mengambilnya. Bin Ye berbicara dengan arogan dan meminta gaun pengantin dari Yan Pei karena dia bahkan tidak peduli dengan King Feng dan Suelin yang berdiri di sana. Maaf, Tuan. Tuan ini yang meminta gaun pengantin berlian duluan, Yan Pei tersenyum sambil menunjuk ke arah King Feng. Yan Pei adalah manajer yang baik, dia tetap menjunjung tinggi prinsip siapa cepat dia dapat, bukannya memberikan gaun pengantin kepada Bin Ye karena penampilannya yang mewah. Bin Ye sedikit terkejut, dia memalingkan wajahnya dan berkata pada King Feng, hei, aku akan membeli gaun pengantin berlian ini, kamu pilih yang lain saja. Bin Ye berbicara dengan cara yang sangat arogan yang sangat mengganggu King Feng. Apa-apaan ini, aku yang pertama melirik gaun pengantin berlian ini, dan kau malah memintaku memilih yang lain. Kau pikir kau siapa? Setelah meliriknya sekilas, dia tidak memperhatikannya. Bin Ye agak frustrasi dan marah setelah melihat King Feng tidak merespons. Ia berkata dengan dingin, Bung, apa kau tulis sampai tidak mendengar apa yang kukatakan? Aku mau gaun ini, kau pilih yang lain saja. King Feng mengerutkan kening dan berkata dengan acuh tak acuh, aku memilih gaun pengantin berlian ini terlebih dahulu. Jika ada orang yang memilih gaun lain, itu harusnya kamu, bukan aku. Petik 2. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.